Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan dari Penajam Pasir Utara, peserta CGP Angkatan 1. Hari ini saya ingin membahas sedikit tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Ya, mungkin kawan-kawan sekalian paham dengan pembelajaran berdiferensiasi, atau mungkin sebenarnya udah dilaksanakan selama ini, tetapi kita yang tidak ngerti nama dari ternyata ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Hari ini kita akan bahas mengenai pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana ciri-cirinya dan bagaimana tahapan-tahapannya di dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pengen tahu kelanjutan cerita ini? Check it out. Pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan setiap murid di kelas sehingga bisa tercapainya tujuan pengembangan minat murid. Ciri-cirinya, mengajar dengan memetakan kemampuan murid, menjadikan cara yang paling disukai murid sebagai latar belakang dalam pembelajaran. Yang ketiga, memperhatikan kesiapan setiap murid. Oke, bisa kita buat contoh dalam pembelajaran berdiferensiasi. Suatu ketika si A ingin menyampaikan pendapatnya yang sebenarnya menurut si A masih dirasa kurang tepat, tetapi si A tetap berusaha untuk menyampaikan pendapatnya karena si A merasa yakin bahwa gurunya akan bisa memahami dan menghargai pendapatnya. Dan jika ternyata si A kurang tepat dalam menjawabnya atau berpendapat, si A selalu yakin gurunya akan memberikan pelajaran atau penjelasan yang lebih tepat. Begitulah biasanya anak-anak akan merasa nyaman dengan gurunya sehingga berani untuk bertanya ataupun berpendapat. Kebalikannya dari contoh tadi yang bukan merupakan contoh, biasanya guru hanya menganggap bahwa transfer ilmu aja sudah cukup, atau yang menyamaratakan kemampuan siswa dan menganggap semua murid yang tidak bisa di kelas merupakan hambatan, sehingga guru tersebut merasa kurang nyaman mengajari yang tidak bisa tersebut. Dan yang ketiga, merasa kesal dengan murid yang tidak paham. Tapi saya yakin semua guru-guru yang ada di sini merupakan guru-guru spesial dan selalu sayang dengan anak-anak murid tercintanya. Untuk pemetaan, kita ada 3 poin yang kita perlukan. Yang pertama, pemetaan berdasarkan minat tujuan pembelajaran. Yang kedua, pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar siswa. Yang ketiga, kebutuhan belajar berdasarkan profil belajar siswa. Ini yang perlu kita lakukan pertama kali. Ini ciri-ciri pembelajaran baik yang selalu kita terapkan. Murid akan melakukan aktivitas atau membuat sesuatu dengan menggunakan keterampilan penting dan informasi penting untuk memahami ide atau prinsip penting atau menjawab pertanyaan penting. Kita coba ya, pembelajaran berdiferensiasi yang baik, murid akan melakukan aktivitas atau membuat sesuatu dalam berbagai moda dan pada berbagai tingkat kerumitan serta dalam berbagai rentang waktu, dengan jumlah dukungan dari guru atau teman sebaya yang bervariasi, menggunakan keterampilan penting dan informasi penting untuk memahami ide atau prinsip penting atau informasi penting untuk memahami ide atau prinsip penting atau menjawab pertanyaan penting. Sudah kelihatan ya bedanya antara pembelajaran baik dan pembelajaran berdiferensiasi yang baik. Jadi ada tambahan. Jadi anak-anak biasanya diberikan tugas berdasarkan kemampuan mereka masing-masing atau dijelaskan dengan kemampuan mereka yang mereka minati. Nah, demikian tadi penjelasan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Semoga teman-teman semua bisa terbantu atau sedikit memahami mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang disesuaikan dengan minat, kebutuhan, gaya belajar, dan semua yang berhubungan dengan murid. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.
Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.